Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut memakan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Mujizat masih ada. Tidak usah ragu. Mujizat itu masih berlaku hingga hari ini. Saya ingin berkhotbah dalam gambaran cerita yang biasa saudara-saudara dengar ini, supaya menuntun kita untuk memahami sesuatu di balik cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka cerita begini. Dulu Yesus ajak murid-murid naik gunung. Yesus pesan kepada mereka, masing-masing kamu bawa batu. Semua bawa batu. Tapi karena siang hari Petrus pikir, daripada bawa batu besar kok susah, Petrus bawa batu kecil satu. Naik sampai di atas gunung, Tuhan tanya, "Mana kamu pun batu dong?" Semua kasih tunjuk dia pun batu. Ternyata Petrus pun paling kecil. Terus Tuhan bilang begini, "Ini batu semua akan saya rubah jadi roti untuk kamu makan." Kasihan, Petrus pun paling kecil. Dia bertekad, besok-besok dia bawa paling besar. Maka ketika mau ke tempat lain, Yesus bilang, "Ingat, bawa batu." Petrus bawa lebih besar, paling besar di antara murid-murid yang lain. Naik gunung dia agak susah karena terlalu besar. Dia tunggu kapan Yesus bilang mana batu. Ternyata Yesus tanya, "Mana batu?" Semua kasih tunjuk dan Petrus pun paling besar. Lantas Yesus bilang, "Sebesar itulah dosa-dosamu." Petrus tersinggung itu. Kenapa? Karena Petrus hanya mau bawa batu. Kalau batu itu dirubah menjadi roti, kalau disuruh dalam sebuah tanggung jawab, dia tidak mau. Maka saya ingin mulai dengan mengatakan, tidak ada mujizat bagi orang pemalas dan perakus. Tidak ada. Cerita itu saya ingin memberi pesan. Tidak ada mujizat bagi orang pemalas dan perakus. Dia pun bahasa Inggris bilang, "No apa begitu." Saya tidak tahu. Saya juga memang tidak tahu betul. Tapi tidak ada mujizat. Kenapa? Tuhan memang memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Dia harus keluar untuk menemukan, bahkan nyawa menjadi taruhannya.
Saudara-saudara, lantas kita membaca bagian pembacaan ini. Saya kira bahwa inilah mujizat yang paling menjadi kesan bagi para murid. Kenapa mujizat ini begitu terkesan bagi para murid? Karena dialah satu-satunya mujizat yang tertulis di dalam 4 Injil sekaligus. Mujizat lain paling 2, paling 3. Tapi mujizat ini tertulis di 4 Injil sekaligus. Ceritanya dimulai dari ketika Herodes mendengar sesuatu tentang Yesus. Herodes pikiran sekali. Herodes berpikir Yohanes Pembaptis yang telah dia bunuh itu telah bangkit kembali dan melakukan banyak sekali hal yang luar biasa. Tapi justru Yesus berpikir lain. Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Maka dia bergeser sedikit. Dia ambil waktu untuk sedikit beristirahat sekaligus merenungkan beberapa hal. Tapi orang-orang banyak pergi mengikuti Yesus. Yesus dengan perahu, mereka jalan kaki, tapi mereka sampai mendahului Yesus. Maka pembacaan tadi mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah dia oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu, termasuk menyembuhkan mereka yang sakit. Cerita ini makin luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Markus, dalam Injil Markus 6 pasal 39 menulis begini. Yesus menyuruh mereka duduk di rumput yang hijau. Rumput yang hijau. Rumput hijau itu ada di akhir musim semi dan kira-kira ada pada pertengahan bulan April. Waktu itu nanti matahari terbenam kira-kira jam 6 sore begitu. Dan orang-orang banyak ini ada di sekitar jam-jam itu, mereka lapar semua. Orang-orang terlalu banyak. Laki-laki saja ada 5.000. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa ini yang mengesankan para murid hingga hari ini dan banyak orang hingga hari ini. Pertanyaan yang menjadi serius adalah, apakah mujizat itu berhenti sampai hari itu? Atau dia akan terus berlangsung dari masa ke masa? Salah satu tema utama dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kembali mujizat dan karya-karyanya. Maka dalam kepastian iman saya berani katakan kepada saudara-saudara hari ini bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih bisa berlaku. Tapi bagaimana mujizat yang luar biasa itu akan ada dan berlaku? Kita butuh merenungkan beberapa hal di sekitar mujizat ini. Dan kemudian kita pulang dalam sebuah kepastian. Mujizat itu masih ada. Masih berlaku hingga hari ini. Hanya ada 2 hal yang luar biasa dalam cerita itu. Yang pertama, bagaimana reaksi mereka terhadap kebutuhan manusia. Ada reaksi yang beda-beda. Yesus menyatakan sebuah reaksi yang berbeda dari murid-muridnya. Ketika ada banyak orang lapar, termasuk mereka. Reaksi mereka berbeda. Murid-murid ketika tahu bahwa orang-orang banyak ini lapar, mereka bilang begini, suruh mereka pulang. Suruh mereka pergi ke desa-desa dan beli roti di sana untuk mereka makan. Itu reaksi para murid tentang kebutuhan orang banyak. Tapi Yesus bereaksi dengan berbeda. Yesus bilang tidak. Kenapa harus suruh mereka pulang? Kamulah yang harus menanggung lapar mereka. Ada reaksi yang beda. Reaksi kita terhadap kebutuhan menentukan mujizat terjadi atau tidak. Sebab salah memberi reaksi, kita salah menanggapi seluruh berkat Tuhan. Saudara-saudara, lalu kenapa di dalam satu peristiwa yang sama ini terjadi 2 reaksi yang berbeda? Yesus bereaksi bahwa kamu harus menanggung makan minum mereka. Tapi murid-murid justru bereaksi, suruh mereka pergi. Apa sesungguhnya di situ? Kita renungkan satu. Yang terjadi di situ, saudara-saudara, adalah murid-murid cenderung untuk berpikir
tentang siapa mereka. Siapa orang banyak di situ. Yesus juga berpikir yang sama. Siapa orang banyak yang ada di situ? Murid-murid berpikir mereka bukan bagian kita. Mereka hanya pendengar. Mereka hanya datang untuk menemukan sesuatu. Yesus berpikir tentang hal yang beda. Yesus merasa mereka bagian langsung dari mereka. Yesus merasa bahwa kalau mereka lapar, Yesus juga lapar. Kalau Yesus juga bisa merasa lapar, orang-orang itu pun merasa lapar. Reaksi yang berbeda ini yang kemudian menunjukkan sebuah mujizat yang luar biasa. Pasti pesannya sederhana. Kalau saudara dan saya rindu mujizat ini terulang kembali, tergantung cara berpikir kita tentang kebutuhan kita dan orang-orang di sekitar kita. Lu siapa? Kalau dia bukan menjadi bagian kita, mujizat tidak ada di situ. Tapi kalau dia menjadi bagian kita, mujizat dibuka kembali kesempatannya untuk terjadi. Mujizat tidak akan terjadi pada orang yang berkata begini, sapu bapak kandung saya tidak urus melu lagi. Mujizat tidak akan terjadi di situ. Tidak akan. Karena dia cenderung memisahkan diri dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Tidak bisa mujizat terjadi di situ. Saya pun bapak saya tidak urus. Saya pun mama yang sebesar saya tidak urus. Lulai saya urus. Mujizat tidak akan terjadi di situ. Karena Yesus memulai mujizat ini dengan sebuah keyakinan bahwa mereka adalah bagian langsung dari mereka. Yang kedua, kenapa ada reaksi yang berbeda? Ini soal hati baik atau hati tidak baik. Ini pas roh bekerja atau tidak pas bekerja. Saudara-saudara akan menemukan banyak orang yang pas setan di kepala tidak ada, dia bisa batogor dan baik toh. Bahkan dia togor dahulu. Dia senyum dahulu, dia kasih pipi dahulu. Tapi pas setan penuh di sini, biar lihat juga dia tidak togor. Dan itu tidak akan ada mujizat terjadi di situ. Mujizat tidak akan terjadi pada mereka yang pakai jangka waktu tentang kapan setan ada di dia dan kapan setan keluar. Tidak ada. Karena mujizat adalah bagian langsung dari pekerjaan Tuhan. Dan tidak melibatkan iblis di situ. Ketiga, kenapa reaksi mereka terhadap kebutuhan itu menjadi berbeda? Oleh karena ini soal cara pandang mereka terhadap beban atau tanggung jawab. Murid-murid cenderung melihat bahwa orang-orang banyak ini adalah beban. Dan Yesus tidak melihat itu. Mujizat terjadi oleh karena Yesus melihat mereka sebagai tanggung jawab, bukan beban. Siapa melihat istrinya sebagai beban? Mujizat tidak akan terjadi dalam rumahnya. Istri mana melihat suaminya beban, tidak akan terjadi dalam rumahnya mujizat itu. Orang tua melihat anak-anaknya beban, mujizat tidak akan terjadi di tempat itu. Kalau semua yang ada dalam hidup kita dilihat sebagai beban, bukan tanggung jawab, mujizat tidak akan ada di situ. Sebab kalau kita mulai dengan beban, usir mereka pergi ke desa-desa untuk beli roti, karena mereka beban. Tapi kalau mereka dilihat sebagai tanggung jawab, maka biar tak ceke di sini sekalipun pasti kita mau urus. Urus-urus sampai tak ceke itu, tapi dia tidak tahu terima kasih, sesak di sini. Tapi urus saja. Sampai kadang-kadang untuk hal ini banyak orang bilang begini, Baba bae ma aci yang karmana kok. Aci ada asarang sedikit. Karena satu bilang beban, yang satu rasa taceke di sini tapi dia urus. Apakah Anda pernah mengalami
Ketika ada istrimu bantu satu orang miskin, nenek miskin satu datang dikasih. 3 hari kemudian itu nenek datang ulang. Dan yang suami bilang begini, lupa nenek sudah datang itu. Gitu lupa nenek. Kita suka begitu. Lama-lama memang kemudian ini jadi beban. Bukan lagi tanggung jawab. Dan itu orang dong itu begitu. Pertama orang memberi dengan sukacita. Tapi dia bilang ini kesempatan ini. Maka suami akan mengatakan itu lupa nenek. Dan anak-anak tanya, siapa bapak? Bilang, mama pun nenek dong. Begitu. Jadi anak juga besar dalam pikiran itu, mama pun nenek. Bayangkan, baik juga. Tapi salah diatur, mujizat lewat tempat itu. Tidak akan terjadi di situ. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang terjadi dalam cerita tentang mujizat itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada reaksi terhadap sumber daya yang dimiliki. Jadi pertama mereka bereaksi terhadap kebutuhan makan minum. Tapi yang kedua, Yesus dan murid-murid bereaksi tentang potensi yang ada pada mereka. Tentang sumber daya yang ada pada mereka. Murid-murid cenderung untuk mengatakan, tidak ada sesuatu pada kami. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Terlalu sedikit. Kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 begini, roti itu adalah roti jelai. Itu roti paling murah. Itu roti yang hanya dimakan oleh kaum miskin. Itu roti tidak dijual di Borneo. Itu roti jelai, hanya diguling saja. Begitu. Yang itu yang ada. Dan 2 ikan yang ada. Tempat itulah adalah tempat penghasil ikan sardin. Ikan kering. Dan kemungkinan dia bawa ikan tembang 2. Manusia begitu banyak. Bagaimana mungkin 5.000 laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak makan dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan? Sangat tidak mungkin. Karena itu murid-murid bilang, tidak ada. Mana mungkin kami bisa menanggung ini semua? Karena yang ada pada kami terlalu sedikit. Tapi Yesus bereaksi berbeda. Yesus bilang, justru apa yang ada padamu, itu yang harus kamu berikan kepada mereka untuk mereka makan. Apa yang ada padamu? 5 roti atau 2 ikan saja, itu yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, lalu kenapa hal ini terjadi? Kenapa ada perbedaan pikiran di sini? Satu, ini sebenarnya hanya soal syukur saja. Ini hanya soal berkat dan sikap terhadap berkat itu. Kalau kita mau lebih jauh, saya ingin mengatakan, banyak orang tidak menikmati mujizat dalam hidupnya oleh karena bukan bersyukur tentang apa yang ada pada dia, tapi dia menyesali apa yang belum ada pada dirinya. Mujizat tidak akan ada di situ. Ulangi. Banyak orang tidak akan pernah mengalami mujizat karena bukan bersyukur tentang apa yang sudah ada pada dirinya, tapi justru menyesali apa yang belum ada. Suada istri masih menyesal karena belum dapat Agnes Monica. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Tidak akan ada mujizat di situ. Mensyukuri apa yang ada pada kita sebagai bagian yang Tuhan berikan bagi kita adalah tanda pertama di mana orang membuka pintu lebar-lebar terhadap sebuah mujizat. Sebab tidak bersyukur tentang apa yang ada, tapi menyesali sesuatu yang belum ada, sama dengan gila. Sebab orang gila saja yang tidak melihat apa yang ada pada dirinya,
tapi melihat sesuatu yang ada di luar dirinya. Yang Tuhan berikan kepada kita banyak. Sikap kita menjadi soal. Karena itu, pertama-tama kita butuh bersyukur terhadap semua yang Tuhan kasih. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersyukurlah. Kepada remaja dan ibu-ibu saya bilang mereka begini, senang dan sukacita itu beda. Senang dan sukacita itu beda. Senang itu berkaitan dengan sesuatu yang kita dapat. Saya kasih anak remaja dong 1 juta. Saya tidak kasih, ini contoh saja. Saya kasih 1 juta. Mereka senang karena sesuatu yang saya kasih. Tapi sukacita berkaitan dengan sikap kita terhadap apa yang kita dapat. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu senang, ada waktu susah. Siapa senang, nanti akan susah. Karena waktu senang dan susah diatur. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada waktu untuk tidak bersukacita. Teruslah bersukacita. Mau ada kok tidak ada sukacita. Sebab tanpa sukacita, makan daging ayam terus sekalipun tidak jadi darah daging, dia lewat. Tapi dalam sukacita, makan daun pepaya, minum air hangat, dalam sukacita cocok gumuk. Itu akan menolong kita untuk membangun hidup. Sukacita menjadi dasar pertama. Siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang tahu bersyukur. Sehingga saya ingin mengatakan kepada kita, kalau yang mau cari senang, jangan cari di Tuhan. Siapa mau rindu dapat senang, jangan cari di Tuhan. Tapi siapa rindu bersukacita, mari cari di dalam Tuhan. Ulangi. Mau senang, jangan cari di Tuhan. Cari di game zone itu. Kita senang di situ. Senang. Tapi mau sukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sebab apa? Di dalam Tuhan itulah orang menikmati segala sesuatu. Bahkan di titik di mana orang-orang tidak lagi mampu menikmati, orang masih sanggup menikmati. Saya pernah bilang dari tempat ini, saya menampingi seorang suami yang rumah terbakar, dia punya istri mati. Saya pergi sebagai pendeta, saya kutip kata-kata Yesus menurut Matius pasal 5 ayat 4. Luar biasa kalimat itu. Saya pakai suara yang sedikit dikasih berat, wibawanya luar biasa. Saya bilang begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Bab tua jawab saya bilang, iya. Pak Om begitu ke Pak belum merasa. Nah, saya itu pikiran. Saya dulu pikir-pikir apa sesungguhnya ini. Oh, ada sesuatu yang beda. Cara kita menanggapi persoalan kita. Cara kita lebih serius. Bukan soal apa yang sementara terjadi. Saya tanya anak-anak muda, putus cinta itu soal atau tidak? Soal Pak, iya. Akan tambah soal kalau tambah racun 1 gelas. Dipun soal tambah. Cara kita lebih serius daripada persoalan yang kita alami. Akhirnya kita sulit menemukan mujizat. Karena kita tidak memulai itu dengan syukur. Mengucap syukurlah senantiasa, setiap waktu. Badan ada bagus-bagus, putih-putih, rambut. Banyak orang lihat saudara-saudara tuh dong makan gigi. Kapan dong jadi sama, walaupun tidak akan sama. Tapi syukur sedikit bahwa Anda diberikan lebih. Kalau tidak, kita tidak akan menikmati. Kedua, kenapa mereka beda pikiran begitu? Apakah Anda pernah bertemu dengan satu orang yang dia pun badan di sini tapi dia pun jiwa ada di tempat lain? Orang yang seperti ini tidak akan menikmati mujizat. Karena tidak memahami sesuatu yang ada di sini. Tapi dia berpikir sesuatu yang jauh di sana.
Dia hanya membanding hidupnya dengan orang lain. Dia hanya membanding apa yang ada pada dirinya dan keluarga lain. Badannya di sini, jiwanya di tempat lain. Mujizat tidak akan terjadi bagi orang-orang seperti itu. Mujizat hanya akan terjadi bagi orang yang ada di sini dan jiwanya dipastikan ada di sini. Sebab kalau dia ada di sini dia hanya begini. Oh iya, dia pun jiwa tidak ada. Betapa sulitnya. Saya katakan kepada kita, bahkan tentang kematian sekalipun. Pendeta-pendeta kalau mau kubur jemaat itu yang meninggal, peti sudah di dalam. Pendeta-pendeta bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Di dalam Tuhan, sekalipun mati, dia hidup. Tidak ada langsung tidak bersuka cita. Tapi kalau di luar Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia mati. Dia pun mata saya yang ada menyala itu. Dia pun badan ada, tubuh ada, tapi dia mati. Kita di sini hidup semua, Orang Indonesia paling hidup, maka kita pun lagu judul Hiduplah Indonesia Raya. Itu luar biasa itu. Saudara-saudara, karena itu bagi mereka yang hidup itulah dia akan melihat segala sesuatu dalam campur tangan Tuhan yang terus bekerja. Dia akan mengatakan bahwa semua yang dia dapat ini datangnya dari Tuhan dan memungkinkan lagi waktu untuk Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Kita menanam, kita menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Maka pada saat Tuhan tidak bisa kita taruh dia di situ sebagai yang ikut dalam bagian memberi hasil, kita tidak akan pernah menikmati hidup ini. Tidak akan. Orang percaya selalu akan mengatakan untung Tuhan. Berulang-ulang kali saya kasih contoh di sini. Kalau ada oto jalan dari sini ke Soe, itu oto terbalik dicamplong, tinggal 2 orang yang hidup. Yang orang percaya akan mengatakan untung Tuhan. Untung Tuhan saya selamat. Yang tidak percaya akan mengatakan untung tadi saya lompat cepat-cepat. Satu peristiwa di satu waktu yang sama, orang bisa punya 2 pernyataan yang beda. Yang satu yang percaya mengatakan untung Tuhan, tapi yang tidak percaya selalu mengatakan untung saya. Dan karena untung dia merasa tidak perlu ada Tuhan. Akhirnya ada banyak orang punya uang banyak, tapi tidak pernah pergi Surabaya. Nanti satu saat dia telepon, dia ada di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Pasiaro? Bukan. Di rumah sakit Dr. Sutomo. Dia pergi pada saat berobat saja. Dia mau menikmati apa dari hidup ini? Pastikan bahwa kita menikmati ini karena Tuhan, bukan karena kita. Ada banyak orang punya uang 1 miliar. Waktu sakit dia pakai 100 juta untuk berobat. Waktu keluar dia pikirin 100 juta. 100 juta. Lama-lama dia sakit ulang karena yang 100 juta. Dia lupa bahwa masih ada. Sikap kita lebih penting. Mujizat akan terjadi bagi mereka yang punya sikap ini. Yang terus akan menikmati bahwa tidak ada yang mustahil demi nama Tuhan. Dan ini yang Tuhan lakukan kepada 5.000 orang laki-laki bersama dengan perempuan dan anak-anak yang tidak terhitung. Banyak. Saudara-saudara, ini luar biasa.
Orang-orang Yahudi ortodoks itu, mereka jalan selalu akan bawa mereka punya bakul. Kenapa mereka jalan bawa mereka punya bakul? Ada dua alasan. Satu, mereka pastikan kepada semua orang bahwa kalau ada makanan di dalam bakul saya, itu berarti saya makan yang halal betul-betul. Tidak ada haram di situ, halal. Tapi yang kedua, bakul-bakul itu tempat di mana semua yang dia dapat dia taruh di situ untuk semua orang tahu. Tapi sekaligus menjadi tantangan. Ketika orang lihat apa yang dia dapat ada taruh di situ, dia pun emas, dia pun perak, dia pun seng, dia pun semua taruh di sini. Ada dua hal. Satu, dia terancam jatuh dalam kesombongan. Tapi yang kedua, dia terancam perampokan. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sederhana. Pastikanlah dalam hidup kita bahwa Tuhan yang luar biasa itu mampu untuk mengerjakan lagi mujizat demi mujizat dalam hidup. Mujizat itu hanya akan terjadi bagi orang yang merasa sunai karena buku bambu, suhek itu, dan tidak ada pertolongan. Dan kemudian ada sesuatu terjadi di situ. Tuhan selalu tolong kita di bagian pertama atau bagian terakhir. Banyak orang merasa Tuhan tolong dia di bagian paling terakhir. Tidak. Tuhan rindu menolong saya dan saudara di bagian paling pertama dalam masalah-masalah hidup kita. Tapi kita menempatkan Tuhan di sesi paling terakhir. Kenapa? Karena di bagian pertama kita masih merasa kita mampu sendiri. Di bagian pertama kita merasa kita pun kiu, kita pun segala macam masih mampu. Di bagian pertama kita merasa uang-uang kita, harta kita masih mampu. Maka Tuhan sesaat diam. Nanti ketika kita tidak mampu lagi, begini lidah sepanjang, Yesus tolong. Pada saat Anda mengatakan Yesus tolong, itulah Yesus datang. Harusnya dia lebih cepat. Kita menempatkan dia di bagian terakhir. Dan itu yang membuat kita sulit menikmati karya dan mujizat-mujizatnya. Sekali lagi saya ingin katakan kepada kita, mujizat itu masih ada. Masih berlaku hingga hari ini. Dia yang bekerja pada 2000 tahun yang lalu, dia yang sama bekerja pada hari ini. Supaya apa? Apa yang dikerjakannya dulu dan dinikmati oleh orang-orang waktu itu, dinikmati juga oleh mereka yang percaya pada Tuhan hari ini. Pulanglah saudara-saudara, dan nikmatilah mujizat-mujizat Tuhan yang besar dalam hidupmu. Bukan sesuatu yang mustahil demi nama Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan apa saja. Termasuk bagi mereka yang punya masalah paling besar dalam hidupnya sekarang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala. Kita